Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita selalu dalam keadaan baik ya. Di pembelajaran kali ini, kita masih membahas hal yang sama atau kompetensi dasar yang sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu tentang dokumen administrasi usaha. Hanya saja, Ibu harapkan setelah kita mempelajari ini, kalian dapat mengetahui jenis-jenis surat, surat pribadi dan surat usaha, dan melanjutkan untuk pembuatan produk yang telah sebelumnya kalian buat. Penasaran kan? Yuk langsung saja ya, kita tonton videonya. Materi pembelajaran yaitu yang pertama, jenis-jenis surat, yang kedua, administrasi keuangan perusahaan, dan yang ketiga, pajak pribadi dan pajak usaha. Jenis-jenis surat terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, berdasarkan fungsinya, yang kedua, berdasarkan wujudnya, yang ketiga, berdasarkan keamanan isinya, dan yang keempat atau yang terakhir, berdasarkan proses penyelesaiannya. Jenis-jenis surat berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu surat niaga. Surat niaga merupakan utusan atau duta bagi sebuah perusahaan dalam menjalin kerjasama dengan mitra bisnisnya. Macam-macam surat niaga yaitu yang pertama surat permintaan penawaran atau surat yang berasal dari calon pembeli kepada penjual atau produsen yang isinya meminta informasi mengenai barang yang dibutuhkan atau diinginkan. Yang kedua, surat penawaran, yaitu surat yang dibuat penjual yang berisikan penawaran atau penginformasian barang dagangan ditujukan kepada calon pembeli baik atas permintaan calon pembeli maupun atas inisiatif penjual sendiri. Kemudian selanjutnya surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang isinya bersifat kekeluargaan, persahabatan, dan perkenalan. Surat pribadi juga ada yang bersifat resmi, yaitu surat lamaran kerja atau surat permohonan. Selanjutnya, surat dinas. Surat dinas adalah surat yang dibuat oleh instansi resmi atau dinas yang berguna untuk berbagai kepentingan tertentu. Pada umumnya, surat dinas dibuat oleh instansi atau lembaga baik pihak swasta ataupun negeri, misalnya seperti sekolah, perusahaan, kantor pemerintahan, dan lain-lain. Selanjutnya, surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi, misalnya undangan, surat edaran, dan surat pemberitahuan. Menggunakan kop surat apabila dikeluarkan organisasi. Ada terdapat nomor surat, lampiran, dan perihal. Menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim. Jenis surat yang terakhir yaitu surat sosial. Surat sosial adalah surat yang dibuat oleh individu, perusahaan, maupun kelompok untuk kepentingan mempererat hubungan kerjasama maupun hubungan kekeluargaan. Secara umum, surat sosial terbagi dalam dua ruang lingkup, yaitu dalam lingkup hubungan masyarakat dan lingkup hubungan bisnis. Jenis-jenis surat berdasarkan wujudnya, yaitu yang pertama, surat bersampul. Surat yang pengirimnya menggunakan sampul surat atau amplop. Yang kedua, warkat pos, yaitu berupa selembar surat yang dicetak oleh PT Pos Indonesia dengan tata letak tertentu dan jika dilipat membentuk sampul surat atau amplop. Yang ketiga, kartu pos. Kartu pos berguna untuk mengirim warta yang berisi singkat, jelas, dan mudah dipahami. Dan yang keempat atau yang terakhir, memo dan nota. Digunakan untuk surat menyurat internal pada perusahaan atau kantor, misalnya seperti memberi instruksi maupun memberi informasi.
Jenis-jenis surat berdasarkan keamanan isinya, yaitu yang pertama surat biasa atau surat yang isi pesannya tidak akan merugikan atau menimbulkan kesan tidak baik jika terbaca orang lain. Kemudian yang kedua, surat sangat rahasia. Surat yang berisikan dokumen atau catatan penting yang berhubungan dengan rahasia negara dan menyangkut keamanan nasional. Yang ketiga, surat rahasia. Surat yang berisi dokumen yang hanya dapat diketahui oleh satu atau beberapa orang atau pejabat tertentu dalam suatu instansi atau perusahaan tertentu. Yang keempat atau yang terakhir yaitu surat konfidensial, yaitu surat yang isi pesannya hanya dapat diketahui oleh beberapa pejabat tertentu karena isi surat memerlukan pertimbangan sebagai kebijaksanaan pejabat tertentu sebelum disebarluaskan kepada pihak lain. Jenis-jenis surat yang terakhir yaitu berdasarkan proses penyelesaiannya. Ada yaitu yang pertama surat kilat, surat yang isinya memerlukan penanganan secepatnya oleh si penerima. Yang kedua surat segera, surat yang isinya memerlukan tanggapan secepatnya oleh penerimanya. Dan yang terakhir yaitu surat biasa, surat yang tanggapan atau penyelesaiannya tidak seperti menanggapi surat kilat atau surat bersifat segera. Administrasi keuangan perusahaan. Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses modal kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan administrasi keuangan perusahaan adalah fungsi dalam organisasi perusahaan yang bertanggung jawab dalam proses dan operasi pekerjaan administrasi keuangan. Pada umumnya, keuangan perusahaan berhubungan dengan masalah neraca, laporan rugi atau laba, dan perubahan terhadap modal perusahaan. Di antara catatan-catatan di dalam pengaturan administrasi keuangan perusahaan selalu berhubungan dengan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, buku jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagangan yang dilakukan secara kredit. Selanjutnya, jurnal pembelian adalah jurnal yang dipergunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan dan barang lain secara kredit. Selanjutnya, jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang dipergunakan untuk mencatat semua penerimaan baik berupa uang tunai, cek, giro, transfer dari bank, atau penyerahan langsung ke dalam rekening perusahaan di bank. Selanjutnya, jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang dipergunakan untuk mencatat semua pengeluaran uang yang dilakukan oleh perusahaan. Masih sama seperti sebelumnya, yaitu tentang administrasi keuangan perusahaan. Selanjutnya ada jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk transaksi-transaksi perusahaan karena banyak transaksi dalam perusahaan, maka sering digunakan jurnal khusus. Sedangkan transaksi yang tidak tertampung pada jurnal khusus yang tersedia, maka dicatat pada jurnal umum. Selanjutnya, buku besar. Buku besar merupakan ikhtisar atau pengelompokan dari masing-masing pos penerimaan dan pengeluaran jenis dan macamnya, disesuaikan dengan pengelompokan dari ayat-ayat jurnal yang dicatat. Selanjutnya, buku piutang adalah buku yang digunakan untuk mencatat piutang-piutang perusahaan. Masih sama seperti tadi, yaitu tentang administrasi keuangan perusahaan. Selanjutnya ada buku utang, adalah buku yang digunakan
untuk mencatat utang-utang perusahaan. Selanjutnya, laporan laba atau rugi, yaitu laporan laba atau rugi dapat menggambarkan hasil usaha suatu perusahaan selama satu periode tertentu. Dalam laporan rugi atau laba ini, diikhtisarkan penghasilan dan biaya perusahaan selama satu periode. Selanjutnya, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan salah satu dari laporan perubahan posisi keuangan yang berasal dari kegiatan usaha suatu perusahaan dalam periode tertentu. Dan yang terakhir yaitu neraca. Neraca merupakan laporan posisi keuangan pada saat tertentu untuk mengetahui kekayaan perusahaan. Pajak pribadi dan pajak usaha, yaitu yang pertama, arti penting pajak bagi negara dan masyarakat. Dari sudut pandang ekonomi, pajak menjadi salah satu primadona penerimaan negara. Saat ini, sektor pajak memberikan kontribusi yang terbesar dalam APBN. Penerimaan dari sektor pajak dan penerimaan sektor lainnya digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana umum bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pajak bagi negara, karena pajak merupakan sumber dana untuk membiayai pengeluaran negara atau pemerintah. Selanjutnya, pengertian pajak. Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dilaksanakan dengan tidak mendapatkan imbalan jasa atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya, fungsi pajak. Fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu fungsi budgeter atau pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya, dan yang kedua fungsi legolaren, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Selanjutnya, pengelompokan pajak. Pajak dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, urutan golongannya, yang kedua, pajak menurut sifatnya, yang ketiga, pajak menurut lembaga pemungutnya. Dan yang terakhir yaitu penghitungan pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama, wajib pajak pribadi. Untuk menghitung PPh pajak pasal 21 atas pegawai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto sebulan diperoleh dari pengurangan penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, tunjangan hari tua yang dibayar oleh pegawai dikalikan setahun. Besar biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto sebulan atau maksimal 1.296.000 setahun atau 108.000 sebulan. Besar iuran pensiun adalah 5% dari penghasilan bruto sebulan atau maksimal 432.000. Yang kedua, pajak usaha. Pajak usaha adalah pajak yang dikenakan kepada suatu usaha, baik usaha perseorangan, persekutuan, perseroan, yayasan, koperasi, maupun usaha yang lain. Pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dalam waktu setahun dihitung dengan cara mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak sebagai diatur dalam Undang-Undang PPh pasal 17. Demikian, itu tadi adalah video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.